Dan jujur teman-teman saya tuh pernah mengalami depresi berat. Jangan lupa like di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Hai lovely people, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat, bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini di Inggris ini sekarang lagi lockdown. Sekarang lockdown yang kedua ya. Dan ini hari pertama, ini hari Kamis, tanggal 5 adalah hari pertama kita lockdown. Dan ini akan jalan selama 4 minggu. Mudah-mudahan tidak berlanjut dan mudah-mudahan segera pandemi ini segera berlalu. Memang case-nya di Inggris ini sedikit peningkatan kenapa diadakan lockdown ya. Dan lockdown yang pertama bagi saya pribadi memang cukup berat ya. Dan jujur teman-teman saya tuh pernah mengalami depresi berat. Selama lockdown pertama kemarin, selama 3 minggu gitu, saya pernah depresi sangat-sangat berat dan sampai konsultasi dengan orang-orang yang memang tertentu ya. Mungkin kalau kalian ingat, kalau kalian tin saya, pasti kalian tahu saya sempat break selama 2 minggu apa 3 minggu gitu ya. Dan saya menjelaskannya hanya butuh istirahat aja, padahal sebetulnya itu keadaan saya yang memang lagi-lagi bener-bener lagi ada di bawah banget. Mungkin di pikiran kebanyakan orang yang tinggal di luar negeri itu enak begitu ya, enak begini begitu, padahal kalau kalian ngerasain gitu ya, itu mental yang sangat kuat banget gitu untuk nyelesain semua. Oke, balik lagi ya. Kenapa saya depresi berat banget? Di sini kan saya tidak punya family support, dalam artian tidak ada keluarga yang ngebantu lah, nyelang dikit lah gitu kalau kita kelelahan, kalau kita kecapean gitu. Nah, saya tinggal di Inggris ini sudah hampir mau ke tahun ke-7 dan memang sangat berat ya, apalagi dalam keadaan lockdown begini gitu. Kemarin itu selama 4 bulan memang anak-anak di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, sama sekali kita nggak bisa kemana-mana. Mencoba untuk bersabar karena saya kan mengurus semua sendiri, rumah, suami, anak-anak, saya juga ada kerjaan juga, saya handle semuanya, tidak ada yang membantu. Saya tidak punya asisten rumah tangga, saya tidak punya babysitter, saya tidak punya orang buat diminta bantuan. Jadi saya sebisa mungkin kaki dan tangan saya yang bergerak sendiri dan saya memang harus kuat dan alhamdulillah bisa terlalui. Sebetulnya depresinya bukan karena lockdownnya ya, tapi akumulasi permasalahan yang ada ketika menumpuk bertahun-tahun ditumpuk, itulah masa lockdown akhirnya pecah yang nggak bisa dihandle lagi. Walaupun kita tahu kita sebagai umat muslim ya, berpeganglah sama Allah gitu, berdoalah gitu, tetap kita berdoa, tapi kan kita tuh harus berusaha untuk menggali gitu apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Jangan kita tuh menyalahkan dengan keadaan, jangan kita menyalahkan ini, kita harus tahu dulu kenapa. Mungkin selama ini saya kurang bersyukur. Terkadang saya berpikir juga teman-teman gini ya, apa sih yang saya beratin gitu ya? Oh, rumah udah ada, kita mau kemana-mana, kita nggak usah mikirin aduh kehujanan atau kepanasan gitu kan ya, karena kita punya kendaraan sendiri gitu. Alhamdulillah suami kerjaannya lancar, saya juga alhamdulillah ada penghasilan walaupun sedikit. Terkadang apalagi gitu, setelah konsultasi itu saya di interview, saya perlu ceritakan apa yang membuat saya bener-bener ketika saya merasa down banget itu kapan. Pokoknya saya interviewnya banyak banget. Saya tuh orang yang insecure banget, tuh orangnya panik kan, dan saya tuh orang yang cepat masuk ke hati sebetulnya. Saya tuh orangnya lempeng-lempeng, tapi karena saya punya pengalaman yang dulunya sering teman-teman gitu, jadi itu memang ada psikis mental yang ganggu gitu, mengganggu, bukan saya sakit jiwa bukan ya, tapi maksudnya mental sayanya jadi terganggu gitu. Walaupun saya udah mencoba untuk apa ya, untuk berdamai dengan diri saya sendiri, dengan keadaan segala macam, tapi suatu waktu akan ada itu gitu, bekas-bekas luka. Dulu ketika almarhum masih ada, kan dulu tuh kalau saya melakukan pasti saya izin dulu ke rumah apapun itu, terus saya curhat apapun ya, orang yang pertama saya curhatan adalah bapak sama Uma gitu. Nah sekarang nggak ada. Kalau dulu tuh kalau saya disakitin di luar gitu ya, merasa aman karena ada orang tua. Nah ketika tempat yang jadi paduan saya nggak ada, waktu bapak nggak ada itu karena masih ada Uma, jadi masih nggak terlalu gimana. Ketika Uma nggak ada, meninggal, itu saya seperti kehilangan arah karena saya tidak tahu harus ngomong ke siapa lagi kalau saya lagi ada berkeluh kesah. Nah itu saya simpan dalam-dalam. Kita tuh manusia ya, walaupun kita tuh iya saya berdoa,
Tapi kan kita juga manusia aja, butuh ada pendengar gitu antara sesama manusia, dan butuh masukan gitu kan. Kayak dulu saya cerita apa-apa ke Uma, dan Uma selalu ngasih feedback gitu. Walaupun saya tahu bahwa Allah itu adalah pendengar yang paling baik gitu ya. Uma nggak ada itu tahun 2018 kesini tuh saya nggak punya tempat lagi gitu. Walaupun sholat gitu ya, saya meminta tunjuk, kayak kehilangan banget gitu. Saya tuh nggak bisa curhat ke suami. Nah di situ saya berkonsultasi, saya buka semua yang membuat saya seperti ini. Aduh maaf ya ada suara apa ya, karena ini kan bonfire juga ya di Inggris, jadi tangga pada pasang firework. Jadi kalau kalian merasa sama seperti saya yang punya pengalaman masa-masa dulunya sering direndahkan, sering dihina, sering dianggap ini bener-bener yang secara mental dan fisik juga pernah istilahnya disakitin orang, apalagi kalau lagi kecil gitu, masa-masa kecil itu akan tumbuh ke depannya itu masih akan ada trauma-trauma tersendiri gitu. Buat teman-teman yang seperti saya sekarang, apalagi dengan kondisi yang sekarang lockdown, kita tuh nggak bisa nggak bisa kemana-mana buat cuman sekedar menghilangkan penat. Yuk kita sama-sama saling menguatkan. Kesimpulan dari ketika saya konsultasi, yang intinya adalah berdoa, komunikasi dengan keluarga terdekat, komunikasi dengan orang-orang yang terdekat, jangan curhat ke sembarangan orang, apalagi curhat di media sosial. Tutan saya bilang, karena justru akan lebih parah kalau kita curhat di media sosial atau kepada orang yang memang kita belum tahu bahwa orang itu akan menyimpan semua, akhirnya dibarluaskan kemana-mana. Itu justru akan menimbulkan feedback yang kurang baik ke kitanya juga, bukan malahan kita akan dikasihani atau bahkan lebih banyak yang mengasihani juga, itu justru akan kurang baik juga gitu ke mental kitanya. Lakukan sesuatu yang membuat kita happy, membuat kita nyaman. Cari activity, kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy. Saya balik lagi ke pribadi, ketika saya duduk lihat di cermin bagaimana saya stresnya di sini. Saya di sini punya rumah, punya kendaraan, terus punya suami, terus ada anak-anak. Saya punya ini, punya itu. Terus saya balik lagi. Sekarang ke lockdown, karena istilahnya lockdown di mana ekonomi juga sangat tidak seimbang. Banyak yang pengangguran, banyak yang nggak kerja. Terus ketika lockdown ini mereka harus gimana gitu? Mereka ngehidupin keluarganya. Saya balik lagi itu yang membuat saya, loh saya tuh apalagi yang harus saya pikirin gitu. Sekarang di masa lockdown, dimana yang stres itu akan timbul berlipat-lipat ketika di keadaan yang biasa, di hari biasa. Lockdown ini bagi saya banyak sekali belajar mengenal diri saya sendiri. Lockdown ini juga mengajarkan saya banyak untuk lebih bersabar lagi, lebih ikhtiar, lebih gesit lagi, lebih memanfaatkan waktu, lebih memanfaatkan kesempatan yang ada. Salah satunya dengan sharing apa yang saya adakan, itu membuat saya senang, saya akan lakukan gitu. Intinya teman-teman, sekarang di masa-masa lockdown yang kedua, memang saya sudah ada persiapan. Kalau sebelumnya kan istilahnya meraba dengan keadaan ini seperti ini, kalau sekarang udah deal, saya udah bisa berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan keadaan. Ya sudah, bahagia itu bukan dicari tapi dibuat gitu. Jadi kebahagiaan itu menurut saya bukan dicari, tapi dibikin gitu. Itu hanya share aja pengalaman saya melewati masa depresi saya ketika lockdown gitu. Sebetulnya depresinya bukan karena lockdownnya ya, tapi akumulasi permasalahan yang ada ketika menumpuk bertahun-tahun ditumpuk, itulah masa lockdown akhirnya pecah begitu. Dan cara penanganannya itu, saya alhamdulillah sudah berpikir panjang, berpikir lagi anak-anak dan suami, berpikir lagi positif, lebih membangun positif lagi dalam diri, lebih memperbaiki diri lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, lebih mendekatkan diri lagi kepada orang-orang yang memang yang memberikan positif terhadap diri kita gitu. Nah untuk lockdown ini saya sudah siap. Untuk 4 minggu ini saya harus ngapain, itu udah jadwalnya seperti apa, gimana ya. Mudah-mudahan saya berharap untuk lockdown ini ya ada hasil positif gitu. Insya Allah lah kita bersama-sama jalanin lockdown ini. Mudah-mudahan segera si pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal. Sekolah masih buka, kalau restoran, bar yang kayak pub kayak gitu ditutup, hanya take away yang buka. Tapi kayak toko-toko kayak untuk bahan bangunan, bahan-bahan itu masih buka. Tadi juga saya sempat belanja. Terus supermarket, toko obat-obat masih buka, dan kita keluar hanya untuk pendidikan, sekolah, kuliah, bekerja yang memang pekerjaannya nggak bisa dilakukan di rumah.
Nah, itu teman-teman tanggapan mengenai lockdown dan bagaimana saya ketika saya mengalami depresi ketika lockdown dan bagaimana saya bisa menghadapi itu semua dan bisa melewati itu semua. Semoga yang tadi sampaikan bermanfaat. Saya bukan curhat di sini tapi berbagi, mudah-mudahan poin-poin yang saya tadi bagikan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang bukan. Kita saling menguatkan. Insya Allah semua ini akan berlalu kalau kita sama-sama menjalani semua. Pokoknya jangan lupa kalau kalian keluar pakai masker. Kalau nggak penting-penting jangan keluar, banyakin cuci tangan, jaga jarak ya teman-teman kalau kalian ke public area. Kita ikuti protokol yang diajukan pemerintah, kita ikuti dan insya Allah semua akan berlalu. Terima kasih supportnya, terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel ini. Hope you enjoy the video. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman. Jaga kesehatan ya. Bye-bye.